Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan semangat menjalankan aktivitas hari ini. Senang sekali pemirsa, saya Audita Tamara Putri hadir menjumpai Anda di Pesona Indonesia. Kali ini saya berada di kawasan pelataran Benteng Kuto Besak Palembang atau BKB. Namun ini adalah langkah awal kita untuk menyusuri wisata yang lainnya. Karena saya akan mengajak pemirsa untuk menyusuri pinggiran Sungai Musi. Kita akan berwisata air dan wisata budaya. Jadi tidak hanya kesenangan yang akan kita peroleh, tetapi juga nilai sejarah dan budaya di dalamnya. Wisata apa saja yang akan kita kunjungi? Yuk ikuti saya. Permisi. Ya, gimana? Ini kita dari tim Pesona Indonesia TVRI. Bapak, ini kita mau tanya-tanya dan juga mau lihat-lihat. Katanya rumah Baba Buncit ini berdiri pada abad 17. Betul. Oke. Ya, tolong Oke. diisi dulu, Kita isi dulu Pak ya. Tanggalnya. Jadi gini, Mbak, perlu kami luruskan dan kami jelaskan lagi. Yang punya rumah ini, yang tinggal di rumah ini dulu pada abad 17 tuh, beliaulah sama orang tuanya. Beliau ini namanya Ong Eng Tuan, asli dari Tiongkok. Nah, jadi beliau punya anak, tinggal di sini juga, itu Ong Bun Kim, paling tua, Ong Buntik, Ong Buncit. Nah, jadi memang kebanyakan yang kita ini terkenalnya kan dari Buncit. Nah, jadi agak ricu kan. Nah, makanya saya luruskan, yang punya rumah ini memang ya sama Bayana kan. Nah, yang punya rumah ini adalah Ong Eng Tuan.
Nah jadi hartanya ya kata orang tuh Sugilamo bahasa Palembang tuh tidak habis-habis tadi kan dari anaknya tadi yang megang ini tadi kan. Anaknya yang bisa megang harta ini ialah Ong Buncit. Sampai sekarang pun ya alhamdulillah lah kita sampai ada masih baik dari armada, kapal-kapal masih kita. Contohnya sekarang kan di gudang Buncit kan. Ya dulunya gudang Buncit juga kita bikin untuk material. Jadi kalau kapal-kapal kita rusak masuk ke situ. Dan juga perlu ketahui juga Mbak, dulu orang-orang Chinese belum bisa megang roda lambung, kita sudah bisa. Roda lambung, kapal roda lambung. Jadi kakek kita dulu, buyut kita dulu asal ke Palembang pakailah roda lambung. Nah jadi gini, jadi perlu saya jelaskan lagi, ini ngomong jujur dan juga sudah pernah dicek dari luar dari mana-mana, ini asli dari Tiongkok. Asli semua Pak ya? Jadi bukan bohong-bohongan apa, dan juga kayu-kayu unglen. Jadi bukan kita ya buat-buatan sekarang, bukan. Ini memang asli benar asli. Sudah dicek dari seluruh dunia, memang asli. Dan juga pernah pada waktu itu di tahun saya lupa, masa kecil, ukiran-ukiran ini pernah hampir dibeli oleh adiknya Pak Nasution untuk Taman Mini. Pertama kali Taman Mini mau dibuka. Jadi ya kita tidak jual waktu itu kan. Nah, itu. Ini asli betul, sudah dicek. Permisi. Oh, ya. Wah, Bapak Budi. ya. Nah, cocok ini Pak. Saya kenalkan ini dari Ketua Homestay. Ridwan Bapak. Baik Pak, kalau tadi kan sudah kita ketahui bahwa ini rumah Bapak Buncit tidak hanya menjadi wisata, tapi juga bisa homestay. Nah, apa sih daya tarik seseorang mau tinggal di homestay rumah Bapak Buncit ini? Benar bahwa Bapak Buncit terdaftar sebagai anggota Homestay Kota Palembang. Yang mana kan homestay itu penjelasannya sebagai tamu akan berinteraksi dengan pemilik dan lingkungan setempat. Daya tarik Bapak Buncit itu kita jual dengan ornamen-ornamen Cinanya. Baik Pak, tadi sudah menyentuh terkait ornamen. Boleh dibantu jelasin Pak, apa saja ornamen yang ada di rumah ini? Boleh Mbak Dita, kebenaran ada pemilik dari Bapak Buncit yang akan menjelaskan lebih jelas lagi. Baik, dengan Pak Budi Pak ya? Ya, betul. Oke. Silakan Mbak Nita besar rombongan untuk melihat-lihat suasana di Bapak Buncit. Baik, Pak Budi, dimulai dari ornamen apa nih kita Pak? Dari bangunan. Nah, kalau dari bangunan, berdiri waktu bangunan ini kan kalau dulu cerita dari kakek saya, pembuatan rumah ini kan bukan kayak sekarang ini kan, mudah cepat apa. Dulu bikin satu bangunan itu hampir 1 tahun, pakai semedi lah dulu, inilah dulu. Nah, sudah tuh cerita masalah ukir-ukir ini asli dari Tiongkok. Dan juga dibawa dari Tiongkok bawa ke Palembang dari kakek kita. Ayo kita masuk, yuk. Boleh, Yuk Mbak. Pintunya juga ornamen khas Chinese. Betul. Pak ya? Pintunya masih kokoh. Nah, jadi Mbak juga perlu ketahui Mbak, satu pintu ini bisa orang 20-30 ngangkatnya. Wow. Ini beratnya berapa Pak? Nah, saya kurang tahu. Pokoknya nggak mau orang 20-30 tidak tahu. Besi ini atau kayu ya Pak ya? Nah, jadi kayu lah, kayu unglen. Kayu len. Nah, jadi perlu juga Mbak ketahui Mbak, ini uniknya Mbak, tidak ada engsel. Dia pakai pasak. Baik Pak Budi, ini kita sudah berada di makam dari salah satu pemilik dari rumah Bapak Buncit ini. Boleh ditunjukkan Pak yang mana pemilik dari rumah Bapak Buncit ini? Selama kami tinggal di rumah sini, kami sebenarnya kan tidak tahu bahwa ini memang benar ke 17 berapa itu ya, abad 17 kami tidak tahu. Nah, karena kebetulan pada waktu itu kami ada mengadakan kirap Sriwijaya, datanglah dari biksu dari Tiongkok, datang, coba siapa punya yang terlibat dari anak cucunya bisa dibuka itu. Nah, dari situ kami baru tahu. Nanti saya tunjukkan, saya bisa buktikan, tapi saya tidak bisa bahasa Chinese lama kan ini. Saya bisa buktikan. Boleh dibantu Pak untuk kita lihat ada apa di belakangnya? Boleh kalau nanti saya tunjukkan? Boleh Pak, kalau bersedia. Boleh. Oke. Permisi dulu Mbak ya. Ya kita harus menghormati dulu kan. Biarpun saya mualaf, tetap saya hormatin. Ini buyut saya kan. Kalau saya tidak ada menghormati, tidak bisa buka dia. Istilahnya permisi ya. Ini Ong Eng Tuan.
Ya. Jadi seluruh dari keluarga kita semua tidak bisa istilahnya bohong di sini semua. Dari abad di sini. Nah, disinilah biksu dari Tiongkok menerangkan bahwa rumah ini abad 17. Pemirsa Pesona Indonesia, kita sudah mengunjungi rumah Baba Ong Buncit, tentunya rumah yang penuh dengan goresan sejarah dan budaya di dalamnya. Tapi tidak hanya itu, kita masih banyak tujuan wisata lainnya yang akan kita gali informasi selanjutnya. Yuk! Sejarahnya memang rumah rakit ini kalau secara bahasa dia itu penggabungan antara rakit dan rumah. Jadi memang awalnya bagian pondasinya itu berupa rakit. Jadi dari susunan-susunan bambu, biasanya bambu pilihan yang memang bisa terapung, kemudian dijadikan satu, diikat, baru di atas rakit tersebut dibangun rumah. Sehingga disebut rumah rakit. Rumah rakit. Bukan rumah apung, Pak ya? Bukan rumah apung, karena memang tradisinya rumah rakit. Karena memang filosofinya, kemudian sejarahnya, cara pembuatannya itu seperti awalnya membuat rakit, kemudian di atasnya dibangun rumah. Kalau dermaga kan beda lagi. Kalau misalnya dermaga yang dari besi kan, itu kan terapung juga kan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai rakit, tidak ada. Tapi sebelum itu kita mau melihat Ya. jembatan Musi berapa ini, Pak? Ini jembatan Musi 6. Musi 6. Wow, kalau Ya. tadi kita melewati jembatan Ampera, ini ada jembatan Musi 6. Berbeda dengan rumah yang di pinggiran Sungai Musi kan ada apa ya? Cagam ya, Pak ya? Ya, itu rumah panggung. Rumah panggung. Rumah panggung. Kalau yang di pinggir itu rumah panggung. Sungai Musi ini panjangnya kurang lebih 750 km. Hulunya, mata airnya di daerah Curup. Di situ ada bukit namanya Bukit Kelam. Terus menyusuri ke namanya di situ ada daerah namanya Ulu Musi. Ulu Musi itu masuk Kabupaten Empat Lawang. Ulu Musi nama daerah itu. Ulu Musi. Nah, nama jalannya itu kalau kita kalau dari Palembang ke arah Ulu Musi itu nama jalannya nama jalan ke Payang. Payang. Maka situ disebut daerah Ulu Musi. Memang hulunya Sungai Musi ini. Dari Curug sampai ke mana ini, Pak? Sampai ke muaronya Sumsang. Sumsang. Muaro dekat Sumsang. Bapak di perbatasan laut. Iya, itu dari Ulu Musi itu sampai ke Sumsang kira-kira 750 km. Termasuk sungai terpanjang di Sumatera. Sungai Musi nomor berapa di Indonesia, Pak? Kalau panjangnya mungkin nomor 2 setelah Mahakam. Mencari model main di terapung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu Pak. Dari tim Pesona Indonesia mau cari tahu Pak informasi mengenai Masjid Kiai Merogan boleh Pak? Boleh. Masya Allah. Pak, kita mau tanya terkait dengan nama dari Masjid Kiai Merogan. Apakah ini hanya sekedar nama atau ada tokoh di baliknya ini Pak? Masjid ini dibangun oleh Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud, seorang ulama kelahiran asal Palembang yang makamnya ada di samping masjid ini. Beliau ini dikenal
Selain pendakwah juga pengusaha yang sukses pada waktu itu. Dia adalah pengusaha kayu atau somil. Beliau berhasil mendirikan 2 buah masjid, yaitu Masjid Marogan dan Masjid Lawang Kidul. Selain itu juga ada masjid-masjid kecil di daerah pedalaman. Selain itu Kiai Marogan ini dikenal karena karomah. Karomahnya ini yaitu kelebihan yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh. Antara lain karomahnya itu di mana ada air, di sana ada kehidupan. Itu makam Kiai Marogan ini, beliau ini sampai wafatnya, sejak dari beliau masih hidup sampai beliau wafatnya itu ramai diziarahin. Karena yang berdoa itu selalu alhamdulillah dikabulkan Allah. Cuman kami ingatkan juga, kita jangan minta kepada makam, tapi mintalah kepada Allah. Tapi berkat karomah atau kemuliaan dari Datuk Kiai Marogan boleh, kata ulama, berkat kemuliaan. Tapi kita mohonnya kepada Allah. Bapak, terima kasih atas informasinya terkait Masjid Kiai Marogan. Masya Allah, ini sangat besar ilmu yang kami peroleh, Pak ya. Ini saya mau pamit, mau keliling ke Masjid Kiai Marogan, boleh Pak ya? Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Kita mau menuju Kampung Al Munawar. Kampung apa itu Pak? Itu kampung etnis Arab. Ya, orang Arab. Arab. Mereka ini imigran dari Yaman, Dari Yaman. dari era Kesultanan. Dan mereka ini datang dari Arab ke sini di era Kesultanan Palembang Darussalam. Sampai sekarang masih ada. Masih ada Dan menjadikan tempat wisata tempat juga, wisata Pak ya? juga, Oke. wisata Menarik budaya. sekali ya, Pak ya. Situ terkenal dengan tradisi-tradisi Arab. Nanti ada kapal yang mencari harta karun. Itu. Masih ada harta karun Pak? Masih dalam ada, sini? masih ada. Kemarin waktu survei ada yang kita sempat lihat mereka dapat Gucci. Atau kadang-kadang dapat koin-koin, uang-uang kuno itu. Bahkan ada yang dapat emas. Ada yang dapat emas. Ada yang dapat sejenis arca peninggalan Majapahit, peninggalan Sriwijaya, ada. Atau koin-koin Cina. Itu sering ditemukan. Wow, itu berarti orang yang sangat ahli Pak ya? Iya, menyelaminya. nyelam. Palembang ini dikenal dengan julukan Tennessee dari Timur, 1000 sungai. Saat Tangmun An datang ke Palembang, dari pihak keluarga Siti Fatimah meminta seperti apa, kalau kita bahasa Palembang serah-serahan lah ya, apa candera mata gitulah. Itu bawa emas yang dimasukkan ke dalam guci. Iya. Nah, dan guci itu ditutup dengan sayur-sayuran di atas guci itu. Dari pihak keluarga Siti Fatimah nggak terima kok dibawa sayur gitu kan. Kok sayur, saya kan mintanya perhiasan emas gitu. Iya. Akhirnya guci tadi ditendang. Siti Fatimah ini terkejut. Karena itu kan dia tahu isinya emas. Mau menjelaskan sudah terjatuh dibuang kan. Akhirnya Siti Fatimah ikut terjun melihat calon istrinya terjun, dia juga menyusul terjun ke
Sungai Musi. Akhirnya kepertemuan itu akhirnya jadilah Pulau Kemarau. Jadi simbol cinta sehidup semati lah gitu. Legendanya gitu. Ya, sampai di bawah mati. Itulah kira-kira legendanya atau mitos tentang Pulau Kemarau. Pulau ini gampang lagi diserang. Ya. Dijejer ke tempat. Pulau Kemarau memiliki pesona alam yang indah. Daya tarik wisata sejarah yang ada di Pulau Kemarau, pagoda berlantai 9, kelenteng Ho Ching Rio, kuil Buddha, makam Tan Bun An dan Siti Fatimah, serta pohon cinta yang merupakan legenda terbentuknya pulau ini. Atraksi di Pulau Kemarau ketika ada event tahunan Cap Gome Hari Raya Imlek, di mana pada acara tersebut masyarakat Tionghoa dan pribumi beramai-ramai berkunjung di Pulau Kemarau. Pemirsa Pesona Indonesia, di Pulau Kemarau ini kunjungan terakhir kita di wisata air dan budaya pada hari ini. Jangan lupa kalau pemirsa Pesona Indonesia ingin mengunjungi kota Palembang, Sumatera Selatan, silahkan menuju wisata yang telah kami kunjungi tadi dan semoga tertarik dengan wisata yang ada di kota Palembang. Akhir kata, saya Audi Tatamara Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pesona Indonesia selanjutnya.